Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, especially Ma'am Al-Fatih Asmangga Barani. Today we want to demonstrate our presentation result entitled Global Pricing Strategy arranged by Group 4. But first, I'd like to introduce our group member. The first is Franciscus Jumintang with the student's number 222. The second is Jihan Zata Amani with the student number 231. Third is Ferry Riantiarno with the student numbers 239, and me, Alicia Jeffrina Putri, with the students number 249. So enjoy our presentation. Yang pertama ada strategi penetapan harga global. Strategi menetapkan harga yang efektif untuk pasar internasional adalah strategi yang dipengaruhi oleh persaingan dan biaya dalam mengambil keputusan menyangkut harga. Harga kompetitif hanya dapat ditentukan dengan meninjau tingkat harga produk pesaing dan produk pengganti di pasar sasaran. Selain satu cara terbaik untuk memperoleh informasi ini adalah mengunjungi pasar itu sendiri setelah tingkat harga ini ditetapkan harga pasar dapat ditentukan. Selanjutnya adalah pendekatan harga, di mana terdapat 4 pendekatan harga pemasaran internasional. Yang pertama adalah market skimming, yaitu merupakan usaha dengan sengaja untuk mencapai suatu segmen pasar yang bersedia membayar harga tinggi untuk suatu produk. Dalam contoh seperti itu, produk harus menciptakan nilai yang tinggi bagi pembeli. Nah, strategi ini, penetapan harga ini juga cenderung menaikkan harga awal produk ke tingkat yang jauh lebih tinggi dan perlahan-lahan menurunkannya seiring berjalannya waktu. Nah, contoh untuk perusahaan yang menerapkan market skimming adalah Apple, di mana Apple mengeluarkan produk terbaru setiap tahunnya yang menetapkan harga tertinggi untuk produk barunya. Namun, seiring berjalannya waktu dan juga produk-produk Apple yang sudah lama, itu akan harganya akan diturunkan. Nah, untuk yang kedua adalah market penetration, yaitu menggunakan harga sebagai alat untuk bersaing untuk memperoleh pasar. Pabrik berskala efisien dan rendahnya tenaga kerja membuat perusahaan-perusahaan ini dapat mengadakan serangan mendadak ke pasar. Nah, dalam penetapan harga market penetration ini juga dia menetapkan harga dengan penawaran harga yang rendah pada di awal untuk mencapai pasar massal secara tepat. Nah, contohnya adalah Spotify. Spotify merupakan layanan streaming lagu yang sistemnya adalah dengan cara berlangganan tiap bulannya. Nah, Spotify itu memberikan memberikan penawaran kepada pengguna baru, yaitu sebulan free subscription selama sebulan untuk pengguna baru. Namun setelah bulan-bulan selanjutnya itu dikenakan biaya langganan per bulan. Nah, untuk yang ketiga adalah market holding. Dalam pemasaran suatu negara, strategi ini seringkali berupa reaksi terhadap penyesuaian harga oleh pesaing. Misalnya, ketika salah satu perusahaan mengumumkan penurunan harga khusus, sebagian besar perusahaan penerbangan harus menyesuaikan harga. Nah, contohnya itu adalah penerbangan, di mana dalam dunia penerbangan biasanya ada salah satu perusahaan penerbangan yang menurunkan harga, perusahaan penerbangan lain juga menurunkan harga karena agar tidak kehilangan penumpangnya. Untuk yang keempat adalah cost plus, yaitu perusahaan yang terjun di bidang ekspor seringkali menggunakan strategi yang disebut strategi penetapan harga cost plus untuk memperoleh pijakan di pasar global. Terdapat dua metode penetapan harga cost plus, yaitu accounting biaya historis dan perkiraan biaya di masa depan. Nah, contoh perusahaan yang menggunakan penetapan harga cost plus adalah Indomie. Itu produk Indomie yang seperti yang kita tahu sudah go internasional atau sudah memasuki pasar global. Nah, Indomie ini menetapkan metode penetapan harga cost plus, yaitu dengan menentukan laba yang diinginkannya ke setiap unit produk Indomie yang dihasilkan. Next, selanjutnya adalah pengaruh lingkungan pada keputusan penetapan harga. Yang pertama ada inflasi.
Inflasi memerlukan penyesuaian harga secara periodik. Penyesuaian ini dilakukan karena biaya meningkat yang harus dicakup dalam harga jual yang meningkat. Persyaratan yang perlu dari penetapan harga di lingkungan yang menghadapi inflasi adalah mempertahankan margin operasi. Jika sebuah perusahaan mempertahankan marginnya, perusahaan itu secara spesifik melindungi dirinya dari pengaruh inflasi. Yang kedua adalah devaluasi dan revaluasi. Dengan kurs sistem mata uang yang mengambang, devaluasi dan revaluasi terjadi ketika nilai mata uang berfluktuasi di pasar mata uang. Devaluasi sendiri merupakan menurunnya suatu mata uang terhadap mata uang lain. Sebaliknya, revaluasi adalah menaiknya suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Nah, selanjutnya ini ada pendekatan penetapan harga transfer. Jadi di pendekatan penetapan harga transfer ini terbagi menjadi 4 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan transfer harga sesuai dengan biaya. Nah, jadi di sini perusahaan menggunakan pendekatan transfer sebesar biaya mengakui adanya penjualan oleh afiliasi internasional yang memberikan kontribusi pada kemampuan korporasi menghasilkan laba dengan menghasilkan dan efisiensi dalam operasi manufaktur domestik. Pendekatan ini mengasumsikan biaya yang lebih rendah, menyebabkan presentasi perusahaan afiliasi lebih baik, yang akhirnya menguntungkan seluruh organisasi. Yang kedua adalah pendekatan harga pokok plus. Nah, dalam pendekatan ini, perusahaan yang mengikuti harga pokok plus mengambil posisi bahwa harga diperoleh untuk semua produk atau jasa pada setiap gerakan melewati sistem korporasi. Walaupun sistem harga pokok plus dapat menghasilkan harga yang sama sekali tidak berhubungan dengan kondisi persaingan atau permintaan di pasar internasional, banyak pengekspor yang berhasil menggunakan pendekatan ini. Nah, pendekatan yang ketiga itu adalah pendekatan yang berdasarkan harga pasar. Harga transfer berdasarkan harga pasar dihitung dari harga yang diperlukan untuk bersaing di pasar internasional. Hambatan dari harga ini adalah harga pokok, tetapi terdapat variasi yang cukup besar dalam penentuan harga pokok. Nah, harus ada keputusan apakah harga yang dipakai didasarkan pada tingkat volume sebenarnya atau yang direncanakan. Nah, terakhir pendekatannya adalah pendekatan menjaga jarak. Nah, dalam menggunakan pendekatan ini, harga untuk menjaga jarak harus ditetapkan. Hal ini mungkin akan sulit realisasi kecuali untuk jenis produk komoditas. Harga penjaga jarak dapat menjadi sasaran bila tidak dipandang sebagai suatu titik, melainkan suatu rentang deret harga. Hal penting yang perlu diingat adalah penetapan harga menjaga jarak ini dalam produk yang dibedakan tidak menghasilkan harga spesifik yang dapat diperkirakan. Selanjutnya adalah penetapan harga global di mana terdapat 3 macam alternatif pendekatan untuk menetapkan harga global. Nah, yang pertama itu ada perluasan atau etnosentris. Di sini perluasan atau etnosentris yaitu alternatif pertama yang dapat dilakukan dengan harga perluasan atau etnosentris. Di sini kebijakan ini mengharuskan harga suatu barang sama di seluruh dunia dan pengimpor yang menanggung ongkos kirim dan biaya impor. Dalam alternatif ini merupakan suatu alternatif yang sederhana karena mengharuskan harga suatu barang sama di seluruh dunia. Namun kelemahannya terdapat juga pada di kesederhanaan tersebut karena eh, setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda, jadi memungkinkan ada yang memiliki keuntungan banyak ataupun ada yang memiliki keuntungan sedikit. Contohnya ini ketika toy maker metal mengadopsi produk dari Amerika Serikat untuk pasar ke luar negeri. Sebagai contoh, sedikit pertimbangan diberikan kepada tingkat harga yang akan dihasilkan ketika harga Amerika Serikat dikonversi ke harga mata uang lokal. Akibatnya, toko mainan ini atau Holiday Barbie dan beberapa mainan lainnya terlalu mahal di pasar global. Nah, yang kedua itu ada kebijakan atau penetapan harga yang disebut dengan adaptasi atau polisentris. Kebijakan ini mengizinkan manajer atau anak perusahaan atau afiliasi untuk menetapkan berapapun harga yang mereka rasa paling cocok untuk situasi yang mereka hadapi. Jadi, harga-harga tersebut ditetapkan oleh pihak manajer di setiap negara masing-masing. Nah, contohnya ini seperti IKEA. IKEA menggunakan pendekatan polisentrik untuk menetapkan harga. Meskipun kebijakan perusahaan adalah terendah, harga pada produk yang sebanding di setiap pasar, manajer di setiap negara ini menetapkan harga mereka sendiri. Ini tergantung pada faktor-faktor lokal seperti kompetisi,
upah, pajak, dan tarif iklannya. Nah, yang ketiga ini ada penemuan baru atau geosentris. Nah, dengan menggunakan pendekatan ini, sebuah perusahaan tidak menetapkan satu harga untuk diberlakukan di seluruh dunia dan tidak juga menyerahkan keputusan mereka kepada anak perusahaan, tetapi mengambil posisi di antara keduanya. Kenapa ada penemuan baru atau geosentris? Karena mereka menganggap bahwa di setiap negara ini memiliki kebijakan beda, kebijakan pemerintah, dan lain-lainnya. Seperti itu. So guys, this is the presentation of Group 4 about global pricing strategy. I would like to thank you all for taking time to listen our presentation. So we hope what we have shared will be beneficial for all of us. We would like to apologize if there is a mistake in presentation. Good luck, see you, terima kasih.